Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah keamanan web dan basis data, yaitu terkait serangan man in the middle. Kami terdiri dari 3 orang, di antaranya Farul Rizal dengan NIM 1929140005, dengan saya sendiri, kemudian Anda Adi Para Adela dengan NIM 1929141029, kemudian ada Muhammad Iqbal dengan NIM 1929141031. Jadi sub pokok bahasan yang akan kami bahas dari materi serangan man in the middle, yang pertama adalah definisi dari serangan man in the middle, kemudian cara kerja dari serangan man in the middle, kemudian ada proses tahapan serangan man in the middle, kemudian jenis serangan man in the middle, kemudian pencegahan serangan dari man in the middle, kemudian sejarah serangan man in the middle. Kita masuk di sub pokok bahasan pertama, yaitu tentang definisi dari serangan man in the middle. Jadi serangan man in the middle atau disingkat MITM adalah jenis serangan dunia maya di mana penyerang itu diam-diam mencegat dan menyampaikan pesan antara dua pihak yang percaya bahwa mereka berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Serangan itu adalah jenis penyadapan di mana penyerang mencegat dan kemudian mengontrol seluruh percakapan. Serangan MITM atau man in the middle ini adalah salah satu bentuk serangan siber tertua. Ilmuwan komputer telah mencari cara untuk mencegah pelaku ancaman merusak atau menguping komunikasi sejak awal 1980-an. Serangan siber man in the middle merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keamanan online karena memberikan penyerang kemampuan untuk menangkap dan memanipulasi informasi pribadi yang sensitif seperti kredensial login, detail akun, atau nomor kartu kredit secara real time. Tujuan utama dilakukannya serangan man in the middle itu, yang pertama adalah untuk mencuri informasi pribadi dari sang korban. Tujuan yang kedua adalah untuk memanipulasi isi pesan yang dikirim oleh target sasaran. Kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait cara kerja dari serangan man in the middle. Penting untuk diketahui, terdapat dua jenis man in the middle attack. Yang pertama yaitu melibatkan kedekatan fisik sasaran yang akan hacker tuju. Kemudian kedua hanya melibatkan malware yang memang hacker kenal saja untuk melakukan serangan man in the browser atau MITB. Cara kerja serangan. Dengan serangan MITM tradisional, maka pihak hacker harus memiliki akses ke router Wi-Fi yang tidak aman terlebih dahulu. Jenis koneksi ini pada umumnya bisa kita ketemukan pada tempat umum dengan Wi-Fi hotspot atau Wi-Fi rumah. Pihak hacker atau peretas ini akan memindai router dengan menggunakan kode untuk mencari kelemahan tertentu. Setelah hacker mendapatkan kerentanan tersebut, maka mereka pun akan memasukkan alat khusus antara komputer pengguna dengan situs yang sedang user kunjungi. Untuk versi lainnya dari serangan man in the middle attack adalah MITB atau man in the browser yang sudah bisa meraih popularitas dari para kriminal dunia maya karena kemudahan dalam proses eksekusinya. Dengan melakukan serangan man in the browser ini, maka para hacker atau peretas hanya perlu menyuntikkan malware ke dalam komputer. Kemudian malware tersebut akan menginstal sendiri ke dalam browser user tanpa sepengetahuannya. Malware inilah yang nantinya akan mencatat semua data yang dikirim antara korban dan situs yang sudah ditargetkan. Setelah malware berhasil mengumpulkan data spesifik yang perlu, maka data tersebut pun akan malware kirimkan kembali ke pihak hacker. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh Andi Para Adela. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada bahasan yang ketiga, yaitu proses tahapan. Yang pertama, interception. Pada tahap awal ini, peretas akan mendapatkan akses sebuah jaringan melalui Wi-Fi publik yang tidak aman, atau juga memanipulasi server DNS atau DNS spoofing. Peretas akan melakukan scanning terhadap router-router untuk mengetahui kelemahan dan celah untuk dapat disusupi. Selain menyerang jaringan yang tidak aman, peretas juga dapat menggunakan metode lainnya seperti IP spoofing. Ketika sudah mendapatkan target, peretas biasanya akan menggunakan tool yang secara khusus berfungsi untuk mengambil data sensitif korban, mengarahkan traffic menuju situs tertentu, atau memanipulasi pengalaman pengguna. Baik, yang kedua, decryption. Setelah melewati tahap interception,
Peretas perlu mendekripsi kedua arah traffic agar pengguna tidak mendapatkan peringatan bahwa data-datanya telah dicuri. Kemudian, data yang berhasil dicuri akan dikodekan agar dapat dibaca oleh pelaku man in the middle. Data-data inilah kemudian dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti penjualan data atau penipuan bank dan sebagainya. Terkadang, peretas tidak bermaksud apa-apa dalam melakukan man in the middle, kecuali untuk mengganggu stabilitas keamanan dan membuat korban panik. Dalam tahap decryption, pelaku dapat menggunakan beberapa metode yaitu HTTPS spoofing, SSL based, SSL hijacking, dan SSL stripping. Baik, bahasan yang selanjutnya yaitu jenis serangan. Yang pertama, IP spoofing. Terjadi ketika penyerang mengubah alamat IP sumber situs web, alamat email, atau perangkat untuk menutupinya. Kedua, DNS spoofing, di mana penyerang mengubah nama domain untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web palsu. Selanjutnya, HTTP spoofing. Sesi browser dialihkan ke situs web yang tidak aman atau berbasis HTTP tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Kemudian, SSL hijacking. Penyerang mungkin menggunakan komputer lain dan server aman untuk mencegat semua informasi yang berjalan antara server dan komputer less users. Selanjutnya, email hijacking. Penyerang menguasai akun email bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan pengguna. Kemudian, Wi-Fi eavesdropping. Penyerang melakukannya dengan menyiapkan koneksi Wi-Fi dengan nama yang mirip dengan bisnis terdekat. Selanjutnya, session hijacking. Terjadi ketika penyerang mencuri data pribadi dan kata sandi yang disimpan di dalam cookie sesi penjelasan pengguna. Kemudian yang terakhir, cache poisoning. Memungkinkan penjahat dunia maya yang berada di subnet yang sama dengan korban untuk menguping semua lalu lintas yang dialihkan di antara mereka. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Iqbal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada serangan man in the middle. Pada bagian kelima itu ada pencegahan. Nah, di sini untuk menghindari adanya MITM attack ini, maka kita bisa melakukan beberapa upaya seperti pada berikut ini. Yang pertama itu selalu cek tabel ARP ketika perangkat terhubung dengan router. Kita bisa melakukannya itu dengan cara mengetikkan ARP-A pada command prompt. Lalu setelah itu pastikan bahwa tidak ada perangkat dengan MAC address yang sama. Lalu yang kedua, perhatikan juga jalur internet yang ada pada address bar browsernya. Jika situs yang diakses menggunakan HTTPS berubah menjadi HTTP, maka sebaiknya ubah saja secara manual menggunakan HTTPS. Lalu jangan menggunakan fitur remember password, meskipun hal itu bisa mempermudah kita, namun ternyata ini berisiko terjadinya duplikat data browser. Nah, adapun contoh man in the middle attack itu adalah ketika mengakses sebuah website yang memerlukan login akun. Nah, kemudian memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke profile. Nah, pada dasarnya setiap data yang diberikan itu akan dikirimkan menuju server dan server akan meresponnya dengan menghubungkan kita menuju profil akun kita. Namun karena peretas menjalankan serangan MITM, perjalanan data menuju server akan dicegat oleh peretas tersebut. Kemudian mereka melihat serta mencuri data tersebut. Nah, setelah itu data dikirimkan menuju server tujuan. Lalu bagian keenam ada sejarah. Nah, sejarah serangan MITM ini itu berawal dari masa pra-internet. Nah, mereka telah mendapatkan daya tarik dan pusat perhatian paling banyak dalam beberapa tahun terakhir. Nah, adapun berikut ini itu beberapa contoh serangan man in the middle yang populer di dunia nyata. Yang pertama ada aplikasi seluler Equifax. Nah, salah satu agen pelopor kredit terbesar Equifax itu mengalami pelanggaran data besar-besaran pada tahun 2017 yang membocorkan informasi keuangan hampir 150 juta orang di Amerika Serikat. Nah, pelanggaran ini disebabkan oleh kegagalan Equifax untuk menambal kerentanan yang diketahui,
Seiring dengan pelanggaran ini, ditemukan juga bahwa aplikasi ponsel perusahaan itu tidak selalu menggunakan HTTPS, memungkinkan peretas untuk mencegat data pengguna Equifax saat mereka mengakses akun mereka. Lalu ada contoh kedua yaitu Superfish. Nah, pada tahun 2015 komputer Lenovo itu dikirim dengan adware pre-install yang membuat pengguna rentan terhadap serangan MITM. Nah, perangkat lunak ini itu yang dikenal sebagai Superfish Visual Search itu memasukkan iklan ke dalam lalu lintas web transkripsi pengguna. Rilis Microsoft Windows Defender yang diperbarui pada Februari 2015 itu menghapus kerentanan ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang serangan man in the middle. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.